Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo sahabat tani semua, jumpa lagi dengan saya Holil, petani milenial dari Kabupaten Banyuwangi. Di belakang saya ini adalah padi saya Inpari 32 Promio yang saat ini lagi roboh ya sobat tani. Ya, padinya roboh sobat tani. Ini dia penampakan padi saya yang sedang roboh atau bubuk ya, bubuk manis. Nah, itu dia sobat tani. Kita lihat dulu ya. Tuh, bobok sobat tani. Di sana juga bobok. Untuk padi Inpari 32 punya saya ini yang roboh ini sekitar 30% ya sobat tani, tidak sampai separuh yang roboh. Ya, mendekati 30%. Sobat tani semua, di video kali ini saya mau berbagi pengalaman kepada sahabat tani semua, mengapa kok bisa padi saya itu roboh ya. Padahal katanya di deskripsi untuk padi Inpari 32 Promio ini yaitu padi yang termasuk tahan roboh, tapi nyatanya ketika kami tanam di MT1 ini roboh ya sobat tani semua. Jadi kemarin ada yang berkomentar di kolom YouTube kami, padi yang di Gipgrow pada saat musim hujan ini akan beresiko roboh. Komentar tersebut mungkin saja benar ya sobat tani, karena memang padi saya ini sudah saya Gipgrow sebanyak 2 kali ya, untuk memaksimalkan potensi terbesar dari padi Inpari 32 Promio ini. Karena saya pribadi eman ya melihat padinya yang daunnya itu segar hijau. Kenapa kok eman? Karena tanaman padi itu sobat tani semua menyimpan cadangan makanannya itu di batang maupun di daun padi. Ketika fase pengisian daunnya itu masih hijau, berarti cadangan makanan yang ada di daun dan batang itu masih banyak sobat tani. Jadi kalau kita tidak pacu pengisian bulirnya menggunakan Gipgrow, nanti nutrisi yang ada di daun maupun di batang ini tidak termaksimalkan untuk pengisian bulir padinya. Jadi itulah mengapa saya memutuskan untuk menggunakan Gipgrow kemarin ya sobat tani. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada sahabat tani yang telah berkomentar memberikan masukan kepada saya efek dari penggunaan Gipgrow di musim penghujan yang bisa menyebabkan padi roboh. Selanjutnya saya akan mencoba membahas lebih dalam lagi apa sih sebenarnya faktor yang bisa menyebabkan padi itu mudah roboh di MT1 ini ya, atau di musim penghujan ini. Faktor pertama kalau menurut saya yaitu dari bibit ya sobat tani. Kalau saya menilai untuk padi Inpari 32 Promio ini, saya rasa ini tidak tahan roboh ya sobat tani. Kenapa saya bilang seperti itu? Nyatanya di sekitar kami ini banyak padi yang roboh sobat tani, meskipun tidak diaplikasikan Gipgrow seperti komentar sahabat kita tadi. Contohnya padi situ Bagedit yang ada di sana, nanti akan saya tampilkan ya kondisi tanamannya seperti apa yang padi situ Bagedit. Dan juga ada padi Inpari 33 punya tetangga di sana itu juga roboh ya sobat tani semua. Jadi faktor utama memang karena dari bibitnya saja yang kurang tangguh ya ditanam pada musim MT1. Faktor yang kedua, penggunaan ZPT ya. Seperti yang saya lakukan ini, saya menggunakan ZPT Gibberellin yang tidak tepat sasaran. Penggunaan ZPT Gibberellin yang kemarin saya aplikasikan yaitu bermerek Gipgrow, jika diaplikasikan sebelum keluar malai ini akan membuat padi kita itu semakin tinggi seperti yang saya alami ini ya sobat tani semua. Ini memang kesalahan saya dan keteledoran saya. Seharusnya saya menggunakan Gipgrow di MT1 itu cukup 1 kali saja ya sobat tani, yaitu ketika padi sudah keluar malai atau saat pengisian bulir saja. Namun kemarin saya menggunakan Gipgrow yaitu ketika bunting. Nyatanya meskipun diaplikasikan pada fase generatif yaitu pada fase bunting, ini juga akan membuat padi tinggi kecuali aplikasinya itu sudah keluar malai.
baru dia tidak akan ada efek tingginya ya ke tanaman padi sobat tani semua. Faktor ketiga yaitu penyetopan pengairan ke lahan kita terlalu dini ya sobat tani. Idealnya untuk tanaman padi itu pada fase generatif itu harus diairi ya sobat tani hingga 10 hari menjelang panen, baru pengairan itu bisa di stop atau lahan bisa dikeringkan. Namun di tempat kami petani di sini memiliki kebiasaan baru dalam cara memanen, yaitu menggunakan alat kombain atau alat berat itu sobat tani, sehingga untuk penyetopan pengisian air itu di sini diberhentikan lebih awal ya. Jadi pas fase pengisian itu airnya sudah di stop sobat tani, tidak masuk lagi. Apalagi di MT1 sering turun hujan. Tapi nyatanya pada fase generatif saat pengisian ini, ketika sawah itu tidak diairi seminggu saja, ini sudah retak-retak ya sobat tani semua. Jadi mari kita lihat kondisi tanahnya ya. Tuh kering ya sobat tani, kering sekali. Ini kalau diinjak itu sudah tidak berlumpur sobat tani semua. Nah tuh kering sampai retak-retak sobat tani semua. Padi yang kekurangan air maka batangnya itu akan lemas ya sobat tani semua, karena kering gitu ya, sehingga tidak bisa menopang batang atasnya atau buahnya sobat tani. Bukan hanya itu saja, tanah yang retak-retak ini bisa mengakibatkan jaringan akar di bawah padi itu bisa putus ya, sehingga ini tidak bisa menahan lagi berat dari si padi tersebut. Dan untuk padi kami ini robohnya kemarin dikarenakan angin ya, sebagiannya sobat tani, sebagian karena angin dan sebagiannya juga karena hujan malam. Hujannya itu cuma sebentar sobat tani, tidak sampai 10 menit, tapi mampu untuk roboh, dan itu pun juga hujannya tidak terlalu deras sobat tani semua. Lalu bagaimana untuk pemupukan? Saya pemupukan sendiri untuk luasan lahan setengah hektar ini. Untuk oreanya itu saya cuma sedikit sobat tani, sekitar 75 kilo ya pada MT1 ini, dan sisanya itu saya menggunakan pupuk Vertipos sebanyak 1 kintal ya sobat tani, dan 2 sak pupuk Ponska subsidi. Jadi menurut saya itu tidak terlalu tinggi ya pupuk oreanya. Saya pun oreanya menggunakan yang non subsidi yang kemarin sobat tani. Jadi kalau dibilang ini kelebihan unsur nitrogen, saya rasa tidak ya sobat tani. Meskipun salah satu faktor lainnya penyebab padi itu gampang roboh yaitu karena terlalu banyak unsur N pada batang tanaman padinya sobat tani semua. Untung saja padi saya ini robohnya pas di ujung-ujung hampir panen. Jadi semoga saja tidak akan mengurangi dari hasil panen padi saya ini ya sobat tani. Maka saran saya kalau mau menanam Inpari 32 Promeo ini jangan di MT1 ya sobat tani, tanamlah di MT2 ataupun di MT3 sobat tani semua. Itu saran dari saya. Atau sobat tani kalau di MT1 bisa juga di mix ya dengan padi yang lebih kokoh yang umurnya sama dengan padi ini sobat tani. Ini dia di belakang kami padi saya Inpari 32 Promeo yang roboh penampakannya. Dan di seberang ini milik tetangga sobat tani semua, Inpari 33 roboh juga. Dan ini milik tetangga, memang tanahnya sampai retak ya sobat tani, jadi sudah lemah, ini padinya itu sudah lemah. Ini masih biru sobat tani, roboh. Situ bagendit roboh ya, tanahnya juga retak. Kalau menurut saya pribadi ini dikarenakan penyetopan pengairan yang terlalu dini, jadinya padinya jadi lemah kayak gini sobat tani semua. Mungkin segitu dulu ya video yang bisa kami sampaikan sobat tani semua. Jumpa lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.